Wih, kelas ini. Kelas. Kembali lagi nih di konten sesat. Konten nggak berguna. Sudah narasumbernya hilang, penggantinya seperti ini. Ini siapa nih, Mas? Saya belum kenal. Nih, kali ini kita ditemani dengan saudara saya Pramono karena dia ada keperluan. Iya. Ganti, Memang ada keperluan. karena dia sudah tersesat, tapi ada yang lebih tersesat lagi. Nih, nih, Mika Anggitama. Nanti kalau misalnya mau kenalan silahkan dipukulin rame-rame aja. Kalau IG-nya Mika Setia 17. Oke. Ya. Yo. Oke, sekarang di sini langsung aja nih. Kita pengen bahas tentang istilahnya apa ya? Mungkin kayak isu yang kemarin kan ada musik gereja nih. Iya. Nah, musik gereja nih yang katanya banyak pro dan kontra. Nah, sekarang kita punya isu yang lebih besar lagi. Wah, ini apa Wrong nih? man in the wrong place in the wrong time. Oh iya. Nah, nih sebenarnya gini nih, kalau bicara tentang wrong man ya, wrong man in the wrong place and the wrong time, Iya. itu kan sebenarnya membahas tentang orang-orang yang sebenarnya sudah nggak berkompeten tapi ditempatkan di posisi yang menuntut kompetensi dan akhirnya dia malah bikin kacau semuanya. Iya. Nah, sebenarnya itu kalau untuk fenomena seperti ini itu apakah kita perlu memisui orang-orang seperti itu atau perlu kita Apa masuk kita harus apa? Kita harus- binasakan kan enggak? Nah, gitu. iya, Itu iya. manusia ciptaan Tuhan. ya meskipun pengen sih. Monggo gimana? Siapa dulu nih? Hah? Ya yang merasa punya telinga aja sih monggo. Ini saya pribadi mungkin. Oh. Kalau di masyarakat mungkin kayak gitu tuh banyak, Mas. Heeh. Tapi kita itu dituntut apa ya? Harus ada peran di masyarakat itu. Misalnya kita bukan ahli masalah motong tanaman, kebetulan kita kok dimintai tolong demikian. Masa kita nggak mau? Kita hidup di masyarakat. Terus apa lagi? Dalam rumah ibadah kita mungkin banyak juga seperti itu. Silakan contohnya. Loh, tapi kan dari situ kita bisa belajar dan berkembang. Karena orang yang salah ditempatkan itu tadi nggak bisa ngapa-ngapain. Kita mau nggak mau kan harus ngoper dia kan. Oh, Kita iya. juga jadi belajar. Tapi Anda jadi pusing Anda. Loh, itu kan bagian dari proses Ini. belajar. Bukan. Belajar itu bukan paksaan sebenarnya. Kita tahu apa yang ditakdirkan Tuhan untuk kehidupan kita. Misalnya jenengan ahli di bidang A, ahli di bidang B. Ngapain Anda ahli di bidang A sedangkan pekerjaan Anda di bidang B? Kenapa nggak harus A saja kan gitu coba. Nah, iya. Loh, berarti itu kayak yang Mas maksud itu sama kayak Mas kan ahli main nih 40 juta kan. Wah. Apa itu? Benda 40 juta ini kan Anda pinter Atau memainkannya. clickbait bangsat. Iya kan? Saya Tapi nggak- kenapa Anda bekerja Kebiasaan. di bidang bangunan? Karena ini pandemi. Ya sama. Sedangkan kerjaan saya memang menuntut untuk tidak ketemu orang dulu. Tapi benar juga. Nah, Sebenarnya kan kalau misalnya nih ngover-ngover ya lagu-lagu itu kan sebenarnya bisa di YouTube. Kenapa Anda tukang bangunan Anda? Ah, saya suka sih, nggak bisa disalahkan. Kenapa jadi tukang bangunan Anda? Saya suka segala sesuatu yang saya modifikasi seperti musik, seperti bangunan juga saya desain sedemikian serupa itu. udah berarti kan Anda belajar juga. Wah, Itu belajar. bukan keahlian Anda loh. Memang istimewa saya punya double degree kalau orang bilang itu. Nah, Dia berarti nggak boleh itu istimewa. tapi gini enggak? Tapi kan nggak sih misalnya gini nih. Bedanya antara double degree dengan orang yang cuma sok tahu doang. Kan ya masalahnya double degree itu 20%. Yang 80% itu orang yang sok tahu doang gitu. Wah, iya. Wah, itu kan sebenarnya seperti itu. Entah itu di instansi mana atau di masyarakat atau bahkan di tempat ibadah. Langsung saja nih kalau saya jenengan bahas tempat ibadah di gereja kami juga. Banyak orang seperti itu. Ini skripnya belum sampai situ. belum harus itu. Oh ya udah. Tolong. Loh, Anda bergereja. Ya sebagai orang Indonesia yang ber-KTP harus ada tuliskan agama kan. Loh, Bu, itu bukannya cuma di KTP tok.
Ya enggak tahu Mas, saya juga menyembah Tuhan saya. Oh iya, BTW dia juga dukung penghapusan kolom agama di KTP. Kok Anda nggak konsisten Anda? Nah, di luar negeri pada kayak gitu. Ya maksudnya Hanya di Indonesia saja kan. ya kan itu sudah ada, mau Ya. wis terima-terima saja. Kenapa ada Anda main instansi? Nanti Ya, sesat lagi Anda. Jangan jadi Gitu. kemana-mana ya dulu. Soalnya gini, topik brongmen dan brongples ini kan kadang-kadang itu mungkin kita agak rancu ya dengan istilah antara brongmen dan brongples, Ya. brongmen, Ya. brongtime Itu dengan double degree. Ya. Nah, kalau double degree kan dia dikasih itu dan dia bisa mengerjakan semua. Cuman yang jadi masalah itu kan dia dikasih kerjaan. Iya. Kemudian dia cuma modal usia tua dan senior doang. Pada akhirnya dia kayak menguasai gitu lah. Nah, Ini coba Mas, orang yang jadi itu mungkin beban hati apa enggak? Apa mungkin nggak mau tahu malah justru? ya mungkin kemungkinan kedua sih. Nggak beban hati mungkin ya, karena dia juga memberikan contoh mungkin agar yang muda mau belajar demikian, tapi mau mendorong ke situ juga dianya nggak mampu mungkin kayak gitu kan. Tapi dia bedanya dengan double degree. Padahal kita itu banyak menemui orang yang merasa dirinya double degree. Nah, Cuma merasa kan. Nah, kan Nggak bisa kalau bagi dibuktikan, kan. kita kan misalnya kita performer nih, tahu-tahu dia punya panitianya dia bukan kompetensinya cuma nunjuk-nunjuk doang nih, kan yang nggak enak gitu loh. Nah, kamu gimana itu? Pernah punya pengalaman demikian mungkin? Iya, kayaknya Ini punya iya, dendam terselubung. Iya, Weh. dalam masyarakat atau dalam kerjaan atau dalam di luar sana, di luar sana. bahkan di dalam tempat ibadah. Ya, Slang. mungkin di tempat gitu. Mungkin itu Anda komentar dong, jangan cuma Iya. kopi doang Anda. Oh, ini bukan kopi ya. Ini saya nunjuknya ini bukan itu. Oh iya. Silakan loh. Silahkan, monggo. Ini memang saya diakan di gubuk saya kayak gini. Oh. Dari awal konsisten ya ngopi, Nah. terus ada ikannya, Nah. icon. Oke. Nah, Tapi ini gubuknya steril dari COVID kan? Oh, steril dong. Desinfektan sama mandinya pakai alkohol. Oh. Jadi kalau saya buka masker aman kan? Aman dong. Oke. Bener loh ini. Oh, iya, Saya nggak apa-apa. mau terinfeksi COVID dong. Gini loh. Masker orang-orang sedangkan saya sebagai engineering di lapangan itu masker untuk ngecat aja berlapis-lapis. Anda terima pakai kayak gituan untuk melindungi katanya itu virus yang mematikan. Coba logika Anda itu gimana? Loh, saya hanya menjalankan protokol yang diberikan. Ya yang total dong. ini kenapa bahasnya jadi itu bangsat? Apaan tuh? Bro, Padahal saya kan cuma ngelas bahasnya. ngecat aja saya pakai masker sampai Ini topeng. bahasnya brongmen, kenapa sampai ngelas? Nah itu salah orang juga ini jangan-jangan. Ya, itu. ini termasuk contoh wrong man in the wrong place in the wrong time. Kenapa ini? Kenapa bisa ngomong kayak gitu nih? Loh, kan keluar dari apa namanya? Dari konteks. Kita bahasnya tema itu kenapa saya harus masuk ke COVID. Berarti kan saya secara tidak langsung tidak sesuai. Oh, dengan- berarti Anda tidak sesuai tadi. Itu tapi itu contoh. Itu tadi Contoh. contoh. Udah tahu kan maksudnya. Malah di luar sana, Pak. Tuh, itu kan ganteng sekali coba teman-teman lihat. Teman ini namanya Oh, Mas ya? Mika, nanti bisa di apa itu diapain lah terserah lah nanti lah. Oke. Disapa lah di jalan, jangan dimusuhin ya. Dia masih junior mungkin. Ya dia masih Mukanya tapi umurnya mungkin sudah tua kayak kami. Ya jauh, 10 tahun dari Mas. sekarang gini. Oh ya ya. Misalnya nih kita bahas tentang brongmen dan brongples kan. Brongmen dan brongples itu kalau menurut Anda nih, Anda ngeganyem aja bangsat. Jadi misalnya menurut jenengan menurut Anda, nah brongmen itu yang gimana sih? Brongmen, wrong time, wrong place itu ada atau enggak? Nah, terus contohnya itu apa? Ini mau dari sisi manusia biasa apa manusia yang luar biasa? Luar biasa dong. Kita Manusia itu bikin luar konten biasa. ini dah Iya. pas pada dolar kuning soalnya. Berarti kalau manusia luar biasa itu bukan kayak Anda. Gimana coba? Manusia luar biasa itu berarti melihat segala sesuatunya dari sisi positif. Oke, contohnya gimana tuh? Gimana?
Kalau dari sisi positif ya, Mm-mm. ya itu belajar, namanya proses. Oh itu berarti termasuk manusia luar biasa. Luar biasa. Oh iya iya Itu iya namanya iya. manusia luar Iya biasa. iya iya. Kalau manusia biasa. Ya miso-miso lah. Miso-miso itu apa ya? Bahasa Indonesia dong. Apa ya? Please. Anjing kali. Oh gitu ya. Kelihatannya Anda punya dendam juga Anda ya. Anda dari tadi membela tapi ternyata punya Di tempat ini dendam. nggak ada orang yang bisa bohong, Mas. Nggak tahu kenapa auranya bagus sekali. Kenapa jadi bohong? Nah, gitu ya Mas. Jadi gini lah. Menurut Anda berarti misalnya luar biasa itu berarti penerimaannya luar biasa sekali itu ya berarti ya. Oh, kalau menurut Anda nih selaku orang-orang terancam Biasa. orang-orang terancam musyrik seperti Anda ini gimana ini? Gini, dari kata ya tadi kan, misalnya harafiahnya kalau bahasa Indonesia mungkin orang yang salah tempat, salah waktu, apa salah peran. Iya iya iya. Wah itu susah sekali Iya Mas. iya 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 iya. Kalau salah waktu aja kita sudah sangat kacau kan. Salah tempat itu kayak kita salah kostum aja kayak malunya berapa. Mm-mm. Kayak seberapa. Masalahnya Waduh. mereka nggak punya malu. Ya punya sih, mungkin di pendam dalam hati. Masalahnya mereka nggak punya malu gitu. Iya. Tapi ya gimana lagi? Kita itu bersinggungan dengan orang-orang demikian. Mm-mm. Dan tidak memungkinkan juga saya pribadi pun juga mungkin ditempatkan dalam hal yang salah. Kayak gitu. Ya bener. Dalam kan, suasana yang salah mungkin. Kamu kan ditempatkan di tempat yang salah. Kamu beli ini 40 juta malah jadi tukang. Mandor sih San. Ya gimana? Bisanya ya gini. Sekarang nyaman juga sepi, Mas. Tiap hari juga beli rokok. Heeh. Untuk hidup saya itu batang kara ya. Heeh. Saya tinggal adik sama adik saya perempuan. Cuma itu ya memang harus memenuhi kebutuhan hidup sih. Nah, kalau misalnya nih, kan brongman itu berarti kan brongman itu ada karena dia sikapnya dia yang emang dia sudah salah dari 4 penjuru mata angin nih. Tapi ada juga dia menjadi brongman karena keadaan. Berarti kayak tadi. Iya. Tadi Saya pun yang merasa demikian. buruh, saya jadi buruh karena keadaan kan gitu. Gitu. Cuman yang jadi masalah sekarang kita agak kerucutkan nih topik kita sekarang nih. Iya. Tentang kita kan sama-sama orang Kristen, Anda Kristen enggak? Saya Katolik. Gitu. Enggak apa-apa sih. Kita kan menyembah Yesus itu aja. Kita berKTP-nya Nanti adalah topiknya Kristen. semakin meluas Anda dalam menjelaskan. Nanti durasi. Hmm. Oke, berarti anggap aja Anda punya agama itu aja. Ah, setuju. Iya. Jangan terlalu menjurus lah. Menjurus gimana maksudnya nih? Ya, kalau Kristen kan, kalau nanti saya ngaku Kristen kan, ya Orang Kristen mana mau mengakui Anda? iya juga sih. Oke. Ya, enggak apa-apa. Kan. Oke, gini sih. Misalnya kan dalam rumah ibadah kan kita juga mesti kan tidak bisa dipungkiri nih kalau orang-orang semacam itu tuh ada loh. Orang yang wrong man, wrong place, wrong time itu kan pasti ada tuh. Nah, menurut Pasti ada toh yo. Nah, gimana lagi, Mas? Nah, Ya kan iya. gereja itu tempat orang sakit. Iya. Di Alkitab kan ada. Oke. Yesus sendiri yang bilang toh. Oke, gereja tempat orang sakit. Yesus datang untuk menyembuhkan. Berarti misalnya nih ada orang yang nggak sehat nih. Berarti dia merasa dia tuh bukan wrong in the wrong place. Karena buat apa gereja udah sehat? Ya. Betul. Nah, berarti Anda membenarkan orang yang nggak ke gereja dong. Loh. Ya benar. Nah, iya. Saya Gereja itu kan suka sekali sebagai sama apa Anda. ya? Kalau aku pribadi yo, Ya. aku pribadi gereja itu sebagai tempat mengingatkan diri kita. Oke. Awake dhewe iki jek manusia. Gedung gereja atau gereja? Gereja, Oh, bukan gereja. gedungnya loh. Oh iya. Berarti orangnya ya, persekutuannya ya. Berarti. Iyalah. Nah, masalahnya saya menyebut ini gedungnya loh ya. Di dalam gedung itu kan walaupun kita punya kerohanian yang kuat nih katakanlah nih. Kadang-kadang kan ada satu event yang membuat kita harus berurusan dengan orang seperti itu nih. Yang istilahnya cuma misalnya kita kan pemain musik semuanya nih. Kita semua pemain musik minimal berkecimpung di dunia musik gereja lah. Jenengan main apa, Mas? Saya
Saya main yang Alek yang si twang twang twang. Oh, Karinding itu ya? Karinding. Waduh, bagus sekali. Iya, saya main karinding. Jangan-jangan Anda itu ahli di bidang etnomusikologi, Mas. Boleh. Etnomusikologi itu makanan saya setiap pagi. Wah, puji Tuhan, luar biasa nih. Saya bertemu dengan orang yang benar ini. Yang tepat ini, bukan orang yang gromen. Kenapa jadi bro? Oh iya. Lanjut. Oke. Mas Mika main apa ini berarti kalau di tempat Anda? Saya dulunya itu pemain bass. Nah, kok dulunya itu memang sekarang nggak pernah dipakai? Cuma Apa sudah karena- tergeser? Bukan tergeser sebenarnya. Cuma karena kesibukan sekolah waktu SD dulu. Waktu SD loh Mas, sudah belajar. SD sibuk bass sekali. ya? Wah, saya yang bikin bingung itu waktu SD sudah sibuk sekali dia ngapain aja. Anda? Kesibukan ya ada kesibukan saya dan ada beberapa kesibukan yang lain. Oh iya. Jadi nggak berkembang. Oh. Akhirnya bassnya cuma dongkrok atau sudah jadi uang nih? Saya nggak punya bass, puji Tuhan nggak punya bass. Cuma iya. dulu sempat bawa bass dari gereja, bass yang lama. Nah, Tapi gereja Anda itu berarti kaya ya? Bisa bawa alat musik itu enggak? Seperti tempat kami ini. puji Tuhan, berkat Tuhan itu selalu mengalir. Amin, amin. Wah, kopinya pahit sekali, Mas. Kenapa Makanya Anda suka pahit? Kopinya pahit sekali, Mas. Kenapa Anda bilang kopi pahit setelah saya bilang berkat Tuhan selalu mengalir di gereja? Kenapa ya? Aku cuma bilang kopinya pahit sekali. Oh. Cuma bilang gitu doang gitu. Oh, lanjut Mas, coba. Saya ingin Nah. mendengar sedikit cerita Anda. Nih, Dari sebenarnya- SD tadi terus kemana gitu. Dan Anda punya pengalaman nggak berurusan dengan orang-orang yang brong place itu tadi? Ini yang mana dulu nih yang mau diceritakan? Yang dari SD tadi SD. tuh. Oh SD. Ya itu tadi karena kesibukan satu dan lain hal. Bukan dari sayanya juga sih. Tapi ya memang itu. Mungkin dari orang tua yang nggak bisa mengantarkan SD nggak mungkin. Oh iya. Berangkat sendiri buat latihan toh. Dan belum ada Gojek ya. Ya, waktu itu, belum ada aplikasi Gojek iya. seperti sekarang. Berarti Iya, anak iya, Anda iya, termasuk iya. anak-anak zaman dulu sebenarnya. Ya. Sekolah mang KDW ya terus lanjutkan Ya saja. itu tadi. Iya. Kan ya nggak mungkin setiap hari harus naik sepeda. Ya, apa iya, kalau iya, mau iya. seminggu sekali Ya, kan nggak iya, bisa. iya. Ya akhirnya berhenti nggak berkembang. Itu. Oke. Terus lahirlah dari situ banyak apa ya anak-anak di ya seumuran atau di bawahku mulai belajar musik dari situ. Oh. Gitu. Nah sekarang Mas Mika kalau orang-orang banyak itu bilangnya melayani di bidang apa? Saya sekarang Iya. saya nggak melayani, saya petugas saya. Wah cocok sekali sebenarnya pemikiran saya. Itu statement Anda, statement sesat Anda. Bisa saya lagi loh. Itu statement sesat Anda. Saya nggak tahu ya, aku ramu dengar deh guys statement nopo. Cuma nek aku ngomong aku petugas itu apa orang melayani karena nek melayani ki yo harus memiliki jiwa besar menerima segala sesuatu yang ada. Nggak masuk. Kalau yang namanya pelayanan itu yang penting itu kita di mimbar. Di atas Kalau lah. di atas namanya pelayanan, nggak masuk. Loh, nek buat aku yo. Ya stop to my hand, kamu nggak ya, aku nggak terima alasanmu. Nggak. Pelayanan Oke, itu oke, oke. pelayanan itu di mimbar titik. Apapun. Enggak. Berarti kalau Dose. Lanjut. Oke, sekarang gini. Oke. Oke, misalnya gini nih. Aja nih. Apa ini? Ini sesat ini. Anda sesat, ada yang sesat lagi ternyata. Iya. Pelayanan itu berarti di mimbar. Titik. Udah. Apapun namanya pelayanan. Anda ngapain tuh? Masuk. kan saya bilang saya petugas. Stop to my iya, hand. iya, Dah. iya. Saya petugas. Berarti Mas justru profesional di bidangnya. Hah? mungkin. Enggak, dia enggak pelayanan. Oh, enggak pelayanan. Enggak pelayanan, dia enggak ada tugas, adanya tuh pelayanan. Oh, gitu ya. Ngapain nah? Ini seperti ini nih yang bikin anu nih. Enggak mau berkembang, enggak mau pelayanan dia. Kayaknya sepet ya. Iya, kayak muka saya. Oke nih, ya, Oke. oke. Nah, itu kan wrong man in the wrong place tadi ya. Nah, pengalaman Anda nih. Ekspektasi saya sudah menurun. Mas statement Anda enggak masuk tadi. Oke, menurut Anda nih, kira-kira
Pernah nggak waktu itu berurusan dengan Brompress? Kalau saya tanya dia nanti ujung-ujungnya muni-muni nggak karuan. Dia bilang dijual-jual nggak karuan nanti. Mending saya tanya Anda. Saya berurusan dengan wrong in the wrong place in the wrong time. Di segala aspek kehidupan saya itu, saya selalu berhadapan dengan orang-orang seperti itu. Contohnya aja mungkin di sekolah, dulu pernah apa ya, Mas nutupi kamera saya Mas, Enggak, muka sebentar. saya gak kelihatan Mas. Hei Anda, Maaf. Anda punya akhlak enggak? Maaf. Oke lanjut. Tolong berakhlak lah, walaupun konten ini gak berakhlak. Oke nih ya. Ya, tadi sampai mana? Lo kan lupa kan? Nah, tadi Oh, ya, sekolah. sekolah. Ada beberapa teman yang diberi apa ya? Kalau dalam panitian mesti ada lah orang-orang yang tidak berkompeten di situ tapi dikasih tanggung jawab di situ jelas. Di apa ya? Di masyarakat ada mungkin Pak sebagai Pak RT dia tidak berkompeten sebagai Pak RT tapi ditetapkan sebagai Pak RT. Tuh. Kalau di tempat lain apa ya? Di kerjaan Anda mungkin Di kerjaan atau Anda atau di tempat ibadah Anda mungkin ada. Di tempat kerjaan semua enggak kayak gitu sih tempat kerjaan karena kan memang bidangnya ya kalau ya kerjaan harus itu ya. itu lah kan nggak mau lah pengusaha dirugikan kan Iya, harus lihat itu juga potensi. Di tempat ibadah ya kurang tahu sih lupa mungkin saya Oh ya. Memang ya. Anda nggak mau tahu apa memang benar-benar nggak tahu? saya menganggap semuanya sebagai Pelayanan. pembelajaran Enggak, untuk pelayanan. saya Pelayanan. Anda itu pelayanan. saya petugas Mas Enggak, pelayanan Anda. Oke, enggak pelayanan. Oke, gini. Anda pengabdi pelayanan ya? Hah? Dengan kata-kata pelayanan. Ya itu? iya dong. Saya agak risih. Saya Brongman in the Wrong Place ini kaitannya dengan pelayanan karena mereka tuh udah nggak kompeten, terus mereka itu istilahnya ya kayak menyetir-nyetir, merasa dia senior, kemudian saya di sini kan atas nama pelayanan. Nah, gitu biasanya sih gitu. Kalau saya boleh berkata kotor, boleh enggak sih? Janganlah, dolar kuning Mas. Dolar kuning, maaf ya Mas. Nah, coba Mungkin dialihkan saya- ke tempat yang lain atau pikirkan hal lain. Itu ada, saya juga punya pergumulan pribadi. Apa? Ketika orang dipandang itu sebuah kayak apa ya? Orang yang good looking lah misalnya. Orang pria yang mapan, orang yang gimana atau lu Anda wanita yang- mapan lo sebenarnya Mapan ini duduk mapan. ya benar kan Iya. mapan tuh. Kenapa jadi duduk? Misalnya kan kayak gitu nih. Iya. Cuma ya nun sewu. Cuma sekedar ganteng doang misalnya. Iya. Tinggi besar doang atau punya besar apa ya? kesahajaan dalam ngomong, kesopan santunan, tapi memang tidak punya kompetensi. Kadang yang dipakai yang orang-orang kayak gitu. Itu kadang membuat kecil hati orang yang memang yang pengen bekerja di bidang itu atau orang yang banyak tadi bilang melayani di bidang itu. Saya pun sendiri juga ya bukan iri hati sih. Melihat itu kak sebuah kekecewaan mungkin. Loh kok ini kok? Loh kok seperti ini? Soalnya status Anda sebagai istilahnya ya istilahnya kalau konser ya itu penampil, terus kemudian yang menghandle Anda dan satu band Anda itu orang yang kompetensinya jauh di bawah nih istilahnya nih. Gitu. Mungkin seperti itu. Saya di orkestra mungkin dari memang itu orang-orang yang memang di bidangnya masing-masing sih kayak saya. Ini dan macam-macam. Itu. Ya enggak apa-apa sih. Tapi dalam kerjaan justru di dunia sekuler ya, itu lebih tahu diri lah sumber daya manusianya. Oh kalau saya memang bukan ahli sound system, saya juga nggak akan ikut ngotak-atik atau saya yang tidak ahli tentang listrik tidak mungkin saya pegang-pegang kesetrum ya mati. Oh iya. Gitu. Tapi memang non sewu di tempat ibadah saya sendiri atau mungkin jenengan di kampung sini atau di tempat saya belajar itu masih banyak orang-orang gitu. Kok saya jadi tersedak ya? Tersedak. Kok Anda seperti tidak asing dengan fenomena seperti itu ya Anda ya? Sebenarnya itu dia juga punya keresahan di tempatnya. Tidak asing. Sebenarnya saya merasa kayaknya dia punya dendam pribadi sih. Oh iya. Makanya saya tadi agak tersedak. Oh iya gitu Dia ya. enggak dendam pribadi sih. Dendam apa Anda? Enggak boleh kok. Kita yang kamu bilang tadi melayani kok. Nah, kamu kan pelayanan. Dan Saya juga bertugas, saya enggak layak. enggak sebagai Anda pelayan. pelayanan, udah. Nah, Apa? sekarang Anda
Saya enggak layak lu Mas. Enggak. Saya perokok. Anda itu di layak. Anda sekarang statusnya di mana? Di mimbar. Anda punya apa? Anda punya keyboard 40 juta. 40 juta. Melayani. Nah, enggak. Dah, Itu cuma titipan Tuhan. Udah, Anda pelayanan. Udah. Bukan. Jadi tempat Anda melayani gimana tuh kira-kira nih untuk menghadapi orang-orang model seperti ini apa yang akan Anda lakukan nih? Itu kenapa Anda ada seperti itu Anda? Anda alarm apa Anda? Biasa. Anda mau konten cepat berakhir Anda? Enggak, waktunya cek jantung dulu. Ya kita di pandemi gini kita harus menjaga kesehatan. Ini salah satunya. Oh ini kan ada gambarnya cek jantung apa? Detak jantung. Lantas kan pakai smartwatch. Iya dong. Kita harus menjaga kesehatan kita. Oke, balik tadi apa pertanyaannya? Oke, nah untuk menghadapi orang-orang model seperti ini nih, kira-kira dari Anda ini apa yang Anda mau lakukan nih? Monggo. Jadi saya kalau masih sabar ya it's fine aja. Tapi kalau udah mungkin ada satu titik kita kan nggak tahu titik itu meletusnya kapan kan nggak tahu. Tapi kalau saya nggak berharap itu meletus ya. Kalau meletus mungkin saya akan bilang itu tadi yang sebelumnya yang saya katakan tadi yang disensor tadi. Yang Anda konten ini sudah nggak seberapa, Anda jangan bikin dolar kuning. Oh iya. Bisa dilaporkan ini. Iya. Oke, kalau menurut Anda nih gimana? Ya, saya sebelumnya minta maaf ya, memang harusnya kita itu sadar kemampuan lah. Dan kita apa? Iya. Kita kok jangan langsung terima apa kerjaan itu, kita nggak tahu loh. Jangan kita justru menyesatkan, kita membuat orang panik, kita membuat orang apa. Jadi kadang kalau malah di hari H ditinggal itu gimana? Mesti kayak gitu terjadi, dimanapun tempat itu wis toh. Mending ya kita kalau tahu, oh kamu bidangnya desain, ya udah kamu dekor. Kalau kamu bidang yang engineer, sound engineer apapun, apapun yang di situ kita tahu. Jangan yang nggak tahu apa sok tahu itu jangan. Saya nggak tahu apa-apa, Mas. Saya tidak ingin makanya itu saya itu juga jangan kalau bukan bidang saya juga nggak berani Mas. Iya. Saya sendiri terbatas sih sebagai manusia. Demikian. Oke, berarti kan intinya kan kalau Anda merasa kompetensi Anda itu kurang dan Anda dipaksa oleh keadaan, ya udah intinya jangan sok tahu lah. Jangan sok tahu lah dengan istilahnya kami ini yang lebih tahu. Saya tidak lebih tahu dari Anda. Hah? Saya tidak lebih tahu dari Anda. Kan Anda bilang kami. Berarti kan saya ikut ke Anda. Oh ya wis. Yuk, berarti gini. Misalnya nih kita kan udah ditempatkan di situ, kemudian Buromen ini jabatannya di atas kita, ya kita nggak mempermasalahkan itu. Cuman kalau memang ada satu kompetisi, udah diem aja lah. Nggak usah. Kadang yang malah jadi ngurusi biar nyalain itu loh bahayanya kan di situ. Kan jadinya itu. Nah yang orang-orang yang lebih tahu malah nanti jadi kayak menimbulkan konflik batin gitu. Jangan sampai babuk loh. Itu aja. Ya, apalagi waktu berkondisi chaos ada yang ngobong-ngobong istilahnya, ada yang goda-godain, ada yang marah-marahin gitu. Saya kayaknya punya cerita itu soal yang itu. Posisi chaos terus ada orang yang tahu-tahu datang, mungkin niatnya ngajak gojek tapi nggak tahu kalau itu baru chaos. Saya punya cerita, mau saya ceritain? Nggak usah durasi. Nah, Anda nanti over lagi. Anda baru tentang tamu sekali. Ngobrak-abrik apa? Tentang ketiga loh, saya merasa istimewa dan senang. Walaupun tekan saya yang satu lagi itu baru ada perlu dia. Kok saya penggantinya nanti tidak kalah sesat deh ternyata. Ya terima kasih saya pribadi mengucapkan pada Mas Mika Anggita sudah bergabung di tempat kami di gubuk gembira kami. Terima kasih. Nah, di gubuk gembira ini yuk langsung aja Mas Pras. Ngapain? Kata-kata mutiara kamu. Oh iya. Berarti dari saya ya. Oke. Berarti kalau dulu. Oke, berarti kan kesimpulannya kan gini. Kalau misalnya kita punya wrong man in the wrong place in the wrong time, seseorang yang berada di tempat yang salah, tidak punya kompetensi dan di waktu yang salah, itu ada baiknya ya seperti kata Mas Mika tadi nih. Harus lebih istilahnya harus lebih sabar lagi.
istilahnya kita harus mencoba menerangkan ke dia sebenarnya dia kekurangannya apa gitu. Tapi kalau semisal dia masih ngeyel kemudian masih ngotot karena cuma mengandalkan dia cuma senior di situ atau cuma mengandalkan jabatannya di situ, mending lempar pot aja sekalian sih, menurut saya gitu sih. Oke, sekian untuk konten kita pada hari ini nih. Hari ini atau minggu ini? Minggu ini ya, minggu ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa ketik like dan subscribe. Terima kasih, God bless Terima kasih. you. God bless you. Dina dina rika subuhi